Terima kasih Mas Car Washing Body atas sharing pengalaman dan pertanyaannya ya. Coba kita ini ya bahas bareng-bareng. Nah, kalau kenapa kok ada orang seperti ini gitu kan? Yang pasti pertama jangan sampai kita terlalu buru-buru mengejudge, mendiagnosa, mendefinisikan, memutuskan kalau orang ini adalah terkena gangguan psikologi. Jadi buat teman-teman semuanya sobat Binar atau teman-teman yang nonton live TikTok yang berbinar ini tapi belum sempat ngefollow TikTok yang berbinar, itu jangan lupa di follow ya. Nah, pasti kebiasaan gitu ya kita itu buat bilang kalau oh ini gangguan, oh ini depresi, oh ini schizophren, oh ini tuh bipolar disorder, atau ini tuh fobia gitu kan. Nah, jangan lupa ngomong tentang gangguan psikologi itu pasti ada alasannya. Orang dikatakan gangguan karena dia memenuhi syarat-syarat tertentu, memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dan kalau kita ngomong kriteria, dasar kita menentukan kriterianya juga sudah ditentukan berdasarkan DSM atau Diagnostic Statistical Manual yang itu dikeluarkan oleh APA atau American Psychiatric atau American Psychologist Association-nya Amerika gitu kan. Nah, di Indonesia pun di Himpunan Psikologi Indonesia kita juga masih menggunakan itu untuk jasa dasar kita berpikir menentukan sesuatu. Nah, jadi mungkin belum sampai ke level gangguan dengan cerita yang dialami oleh Mas Karoshing Body, tapi ke lebih apa ya, harga dirinya terluka gitu ya, karena gitu kan dalam suatu kondisi tertentu orang dengan harga diri yang cukup tinggi atau harga dirinya yang eh, apa ya, cukup melampaui gitu pada orang-orang pada umumnya, itu mereka akan cenderung untuk apa ya, cenderung untuk tidak bisa berhadapan dengan situasi keputusan di mana itu tidak sesuai dengan apa yang dia pilih gitu kan. Artinya orang-orang dengan kapasitas mental atau kapasitas kesehatan mental yang seperti ini itu memang bukan gangguan psikologi tapi memang karakteristik pribadinya atau personality karakteristiknya itu memang cenderung seperti itu. Setiap ada permasalahan yang muncul, dia akan mengedepankan emosinya, dia akan mengedepankan apa ya, menunjukkan bahwa dia benar gitu kan. Dia cenderung untuk tidak mendahulukan kesempatan buat orang lain berdiskusi, atau mungkin dia tidak melihat terlebih dahulu etikanya, bagaimana dia harusnya bersikap di depan umum gitu. Apakah ketika saya bersikap seperti ini ada orang lain yang nyaman menontonnya? Nggak sempat mikir kayak gitu karena terbiasa seperti itu. Karena setiap langkah, setiap perilaku, setiap sikap, setiap keputusan yang diambil itu terbentuk menetap seperti itu akibat proses pembiasaan yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Karena perilaku, sikap, cara memutuskan sesuatu, bagaimana cara kita berbicara, cara kita bersosialisasi itu terbentuk dari proses yang cukup panjang sejak kita lahir sampai kita berada di titik yang usia yang sekarang ini. Dan itu tidak hanya terbentuk akibat keputusan-keputusan kita sendiri atau bagaimana cara kita mengexperience sesuatu, tapi juga karena pengaruh lingkungan juga. Jadi pengaruh dalam diri maupun pengaruh orang-orang di sekitar kita. Artinya bahwa teman-teman atau orang-orang, individu-individu di sekitar kita yang punya sikap seperti itu disalib, nggak terima, kemudian dikejar sampai dipapas di depannya, kemudian minta keluar, digedor-gedor pintunya segala macam, sampai kalau mungkin punya relasi gitu ya, ambil contoh yang tadi gitu ya, orang-orang yang berpikir kalau dia itu mencintai seseorang dan perilaku baik orang lain kepada kita itu dianggap lebih dari sekedar pertemanan gitu. Kadang-kadang ketika tahu kalau orang yang dikitukan itu punya pacar atau apa, dia nggak terima segala macam, merasa dikhianati dan segala macam. Nah itu akhirnya dia ini teriak-teriak di depan umum, marah, mukul segala macam kayak gitu. Orang-orang seperti ini bagaimana gitu kan? Apakah mereka memang sampai di level gangguan psikologis, nggak bisa langsung kita judge demikian rupa, maka perlu ini ada campur tangan psikolog untuk menentukan itu seperti apa. Tapi memang sejauh ini yang paling masuk akal adalah bagaimana cara mereka mengelola emosi mereka, menunjukkan respon mereka terhadap suatu situasi yang tidak dia sukai gitu kan. Itu tidak
cukup nyaman dipandang oleh orang lain. Contohnya salah satunya adalah masker washing body. Dengan ketika melihat sesuatu yang seperti itu pasti tidak nyaman. Nggak harus masker washing body aja. Kebanyakan orang pasti akan seperti pendapatnya masker washing body. Kondisi-kondisi yang ketika kita bertengkar gitu kan, ketika kita itu tidak sependapat sama orang lain, tidak harus diselesaikan dengan cara seperti itu gitu ya. Bisa jadi orang misalkan kayak ada sekarang kan lagi viral tuh kalau emak-emak kalau pasang sign atau pasang rating sebelah kanan dia malah belok kiri gitu kan. Apakah itu sebuah hal yang harus kita pepet terus kemudian kita marahin ibu-ibunya? Nggak kayak gitu juga kan. Cukup kita sebenarnya di sampingnya diingatkan, Bu itu ratingnya salah, atau Bu ini seperti apa. Ya apa ya, nggak harus semuanya harus dengan cara yang terlalu apa ya, eksploratif gitu ya bahasanya, atau sesuatu yang terlalu tidak nyaman dipandang umum. Kan bisa diselesaikan dengan minggir terlebih dahulu gitu kan, diobrolkan baik-baik, ditanyain, Mas kenapa kok seperti ini, mungkin lagi ngantuk kok, soalnya barusan membuat saya jadi kaget sehingga saya akhirnya kadang-kadang kita nggak sempat buat berpikir jernih, nggak sempat buat tenang terlebih dahulu, malah yang kita kedepankan harga diri gitu kan. Wah ini aku lagi buru-buru diserempet kayak gini, ini oh, segala macam, ganti rugi, nggak mau saya kayak gitu-gitu kan. Nah itu kadang itu yang muncul pertama gitu ya di depan kita atau di hadapan kita, di dalam pikiran kita yang terlintas pertama itu gitu kan, karena kita buru-buru akhirnya atau kita lagi berada mengejar sesuatu yang penting, rapat, meeting, masuk kelas atau kuliah, mau ujian gitu kan, akhirnya ya yang ada di pikiran kita ya gimana caranya sampai ke lokasi tepat waktu karena kita sudah terlambat. Tapi kalau ada masalah yang datang menabrak kita gitu kan, maka kita jadi nggak terima, kita merasa dirugikan gitu kan. Nah itu sih menurut saya. Jadi sebenarnya bukan tidak punya malu, tapi memang secara instan, spontan, reaksi respon dia terhadap suatu perilaku itu selalu seperti itu, dan itu terjadi karena pembiasaan-pembiasaan gitu kan. Dari kemarin-kemarin dia setiap ada gitu selalu seperti itu. Ini ketika ada permasalahan serupa dia akan melakukan sesuatu yang meledak-ledak seperti itu juga. Jadi dia kesannya seperti tidak tahu malu, padahal sebenarnya spontan dia melakukan itu. Respon-respon yang sudah terbiasa di depan orang lain yang kebiasaan hidupnya tidak seperti itu, yang tidak meledak-ledak, menjadi hal yang kurang menyenangkan, kurang mengenakan, nggak nyaman ditonton gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau kita belajar melihat orang lain perilakunya seperti ini akibatnya diakibatkan oleh apa, kita akan jadi tahu, oh orang-orang yang pemarah, orang-orang yang cenderung to the point, orang-orang yang cenderung meledak-ledak ketika ada suatu permasalahan itu ada ceritanya di balik itu. Kenapa kok dia seperti itu? Yang itu kadang tidak semua orang juga punya kesempatan buat memahami. Karena memang orang-orang yang meledak-ledak, mudah marah, bahkan bela-belain berhenti di tengah jalan buat marahin orang lain gitu kan, karena dia dibentuk sedemikian rupa, tidak hanya peran dirinya sendiri tapi juga ada peran orang-orang di sekitarnya, termasuk pola asuh ya. Kalau kita ngomong tentang kehidupan keluarga, seseorang menjadi seperti sekarang tidak serta-merta karena dia sendiri, tapi juga ada pengaruh lingkungan sekitar, termasuk keluarga, orang tua yang juga ikut membentuk dia menjadi orang yang seperti itu. Bisa jadi di keluarganya gitu kan, ketika dia marah-marah, lingkungan sekitarnya nggak ada yang memberitahu kalau itu sesuatu yang tidak baik gitu kan. Jadi ketika dia kecil pun apapun yang dia minta selalu diberikan gitu kan. Contoh kecilnya ketika ada bayi atau balita gitu kan, kadang beberapa orang tua nggak tega, aku nangis aku belikan, selalu dibelikan, selalu apa yang diminta diturutin. Nah situasi seperti itu, perilaku-perilaku itu kalau kita tidak memberikan sesuatu sesuai secukupnya atau kebutuhan yang sesuai gitu kan, kadang itu malah menjadi porsi perilaku yang akan terbentuk sedemikian rupa di masa yang akan datang itu kan, akan merugikan si bayi ini ketika menjadi orang dewasa. Dan tentunya harapannya itu ya, kalau kita mau tarik agak ke belakang mundur sedikit, one day, suatu hari nanti kalau kalian atau teman-teman semua punya anak atau apa, maka itu tadi penting sekali untuk mengetahui karakteristik anak kita seperti apa. Maka bagaimana cara menerapkan pola asuh yang baik itu, harapannya agar kedepannya
dia bertumbuh menjadi individu yang matang, yang justru itu dewasa di depan orang lain, nggak cuma hal-hal yang mengedepankan emosional aja kayak gitu. Mudah-mudahan kejawab Mas Karwashing tadi. Ini kita baru 2 pertanyaan tapi udah overtime nih. Ya, terima kasih. Ada lagi ya, kita coba ke bawah lagi. Obsesi ada sebenarnya, kalau ditanya apakah obsesi atau perilaku meledak-ledak itu ada yang mengarah ke gangguan, ada bisa gitu. Karena kepribadian yang berlebihan, yang tidak bisa terkontrol bahkan merugikan orang lain, beberapa bisa diklasifikasikan menjadi gangguan kepribadian. Itu yang apa namanya, yang itu justru merugikan gitu ya. Kalau sekedar kepribadiannya agresif gitu misalkan, ya masih dalam tahap yang belum gangguan. Tapi kalau sudah sampai gangguan kepribadian yang agresif gitu, maka itu sangat merugikan orang lain sampai yang bahkan cenderung ke arah kriminal, bisa jadi seperti itu. Jadi ya jangan terlalu buru-buru mengejudge bahwa seseorang ketika berperilaku tertentu yang tidak kita sukai, kemudian kita cocokologikan gitu ya ke dalam artikel-artikel di internet atau konten-konten sosial media, kemudian kita bilang oh cocok itu. Nggak bisa kayak gitu cara menentukan suatu perilaku bermasalah atau tidak gitu kan. Ya memang ada situasi tertentu ya, kalau kita ngebahas tentang ceritanya Mbak Erin, apakah sampai ke level diculik, bisa jadi gitu ya. Karena kalau sudah ngomong obsesif gitu kan, kalau obsesif itu kan pikiran gitu kan. Sedangkan kan kalau ada yang istilahnya obsesif kompulsif disorder gitu kan, OCD, pada level tertentu gitu kan, itu akan sampai merugikan, nggak cuma merugikan diri sendiri tapi merugikan orang lain juga. Obsesif itu cara kita berpikir, kita mau apa yang sesuai yang kita mau dan harus kita dapatkan gitu kan. Sedangkan kompulsif itu kan yang kita lakukan, wujudnya, bentuknya, perilakunya itu tidak sempat tidak sempat ke level dipahami gitu. Maksudnya ya udah otomatis aja gitu kan. Ya, kayak misalkan contohnya ya, kita harus ngecek suatu kondisi di rumah, pintu yang nggak yang sampai yang belum dikunci gitu ya, kita ngecek berkali-kali padahal sudah kita kunci, udah kita kunci tapi kita ngecek sampai 10 kali 20 kali kayak gitu. Atau kita, kalau contoh paling gampang, di kamar mandi toilet kita punya satu set toilet tris gitu ya, odol, kemudian sikat gigi, sabun gitu ya. Nah itu urutannya harus sesuai seperti itu. Kemudian ketika ada yang berubah posisi atau ada yang sampai tidak seperti yang urutan yang biasanya kita lakukan gitu kan, itu sampai nangis marah-marah nyalain orang lain kayak gitu, sampai meledak-ledak kayak gitu, ada juga yang seperti itu. Nah itu sampai ke gangguan gitu. Tapi kalau ada juga yang dalam konteks ini ketika terobsesi pada sesuatu sampai ke perilaku kriminal, ya tentu itu sudah sampai ke level gangguan psikologis, sampai menculik, sampai membunuh pasangan orang lain karena dia tidak bisa memiliki, kan juga ada tuh kondisi-kondisi seperti itu. Apakah percuma atau tidak gitu kan, ketika kita melaporkan ke polisi setidaknya sudah berusaha gitu, karena tidak semua polisi seperti yang kalian bayangkan. Artinya tetap ada kok kondisi-kondisi di mana pihak-pihak berwajib itu akan membantu kita gitu kan, akan pasti akan mengutamakan layanan kepada masyarakat. Jadi jangan pernah menyerah untuk meminta bantuan pada jalur-jalur yang seharusnya gitu, karena pasti akan ada titik terang ya dalam setiap apa yang kita coba, untuk yang kita usahakan untuk kebaikan diri kita. Oke, nah kalau sampai ke relasi-relasi lain gitu ya, sampai apakah harus dilaporkan tuh cerita ke pacarnya, perlu sih menurut saya gitu, cerita ke pacarnya Mbak Erin bukan buat memanas-manasin, tapi untuk
keterbukaan dalam hubungan relasi ya. Jadi setiap permasalahan kalau memang Mbak Airin dan pacarnya memang punya hubungan yang serius gitu ya, menurut saya apapun itu permasalahan yang dihadapi, eh, kalau memang arahnya ke arah yang serius mau menikah segala macam, memang harus terbuka satu sama lain gitu ya. Sampai apapun yang kita rasakan tidak nyaman pun perlu kita ceritakan, maksudnya agar orang yang kita ajak berhubungan romantic relationship itu ikut punya andil dalam proses kita menentukan keputusan. Nah, itu nanti yang kita harapkan sebagai quality relationship ya. Hubungan yang berkualitas itu gak cuma tentang bagaimana kita itu mengekspresikan rasa sayang kita, tapi juga bagaimana cara kita memahami gitu ya, apa yang menjadi keputusan orang lain, keterlibatan, keikutsertaan kita sebagai bagian dari relasi itu. Gitu. Mungkin ini terakhir ya. Halo, ini ya betul. Kalau kata Mbak Karadina kan underestimate gitu ya. Kiranya nggak ada yang bakal labrak ya. Mungkin itu tadi karena pihak yang satunya itu pihak yang mengganggu itu nggak tahu kalau kita tuh ada yang sedang melindungi, ada orang yang terus care sama kita yang bakal setiap saat bisa membantu kita, membela kita ketika kita masalah gitu kan. Jadi akhirnya dia berani buat melakukan sesuatu. Ya apa ya, menampilkan sesuatu juga yang menunjukkan bahwa kita itu sedang dalam kondisi relationship juga kadang itu penting gitu ya, bukan buat pamer tapi untuk menunjukkan kepada orang-orang yang punya perasaan sama kita itu mulai belajar untuk memahami ya bahwa kita sudah punya seseorang kayak gitu. Jadi ya nggak di underestimate gitu ya. Betul kalau kata Mbak Karin, jadi berani terus benar. Terima kasih Mbak Karadina. Ya, betul, dari pola asuh juga bisa. Ini ada pertanyaan dari Mbak Siti.7. Nah, sebenarnya kalau lagi down atau bad mood kita harus ngapain? Biasanya kalau udah gitu bawaannya. Biasanya kalau udah gitu bawaannya ngantuk, nangis-nangis. Apa kita harus langsung tidur atau ada solusi lain? Karena kadang kelamaan itu. Ini kayak jadi pertanyaan terakhir ya di Berbinar Here's to You atau live TikTok yang berbinar satu Indonesia pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, karena kita sebenarnya 30 menit gitu ya, karena berhubung ini sangat seru gitu kan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan menarik dan harapannya bisa menginspirasi orang lain. Kita akan jawab juga pertanyaan dari Mbak Siti.7. Terima kasih Mbak Siti.7 atas pertanyaannya. Ketika lagi down atau bad mood kita harus ngapain? Biasanya kalau udah gitu bawaannya ngantuk atau nangis, apa kita harus langsung tidur atau ada solusi lain? Karena kadang kelamaan tidurnya. Ketika ada masalah yang pasti gitu kan, ya harus diselesaikan gitu kan. Jadi down itu pasti ada ceritanya. Kalau saya sih tipikal psikolog yang selalu menghubungkan kondisi saat ini dengan sesuatu yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu tidak harus selalu yang bersifat bertahun-tahun yang lalu, tapi bisa jadi sedetik, 2 detik, sejam, 2 jam, sehari, 2 hari yang lalu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, artinya kalau kamu lagi bad mood, yang harus pertama dilakukan adalah cari tahu kira-kira aku tuh down atau bad mood karena apa. Kebanyakan dari kita tuh nggak sempet buat care sama diri kita sendiri, sekedar cuma bilang aku hari ini sudah ngapain aja ya, aku hari ini sudah bikin kecewa siapa ya, aku hari ini sudah bikin senyum siapa, aku sudah hari ini bisa bermanfaat buat siapa, aku hari ini sudah bisa apa namanya, bisa ngelakuin apa aja, prestasiku hari ini apa aja, aku sudah ngecewain, aku sudah apa, itu harus dipikirkan di waktu senggang kita. Kadang kita nggak punya waktu buat itu, sehingga kita tidak terbiasa untuk nge-tracking kita itu seperti ini karena apa. Artinya bahwa kalau kita lagi down atau bad mood, kita jadi nggak belajar bagaimana cara mengetahui kita down atau bad mood karena apa. Akhirnya solusinya sangat kompulsif gitu kan, sangat jelas sekali, kita langsung larinya biasanya dengan tidur, larinya dengan biasanya beberapa cowok ngerokok, larinya biasanya beberapa orang itu apa, nge-cafe atau apa, nongkrong. Jadi
nggak diselesaikan dulu masalahnya tapi lari. Rata-rata itu kita lari dari permasalahan yang kita hadapi gitu kan, nggak langsung mau berhadapan. Bilangnya supaya kita punya energi buat bisa berhadapan dengan, tapi kebanyakan dari mereka yang berusaha mencari energi dengan cara seperti itu tidak pernah bisa kembali untuk berhadapan dengan permasalahan itu. Akhirnya tadi itu, kalau kata Mbak Siti, akhirnya kelamaan tidurnya. Betul, niatnya pertama tuh buat nenangin diri dulu, bangun-bangun itu bisa fresh pikirannya. Nah, butuh berapa orang yang bisa mengontrol diri dengan baik? Oke, bisa mungkin ya. Tidur dulu, nenangin diri dulu, baru berpikir jernih. Butuh berapa orang yang mencoba seperti itu, akhirnya jatuhnya adalah kegagalan. Ketika kita tidur kebablasan sampai lama, akhirnya menjadi tidak produktif. Pas mau bangun, masih karena belum nemuin solusinya, ngerasa berat banget, tidur lagi, kayak gitu. Banyak dari kita kan seperti itu. Ketika kita lagi bad mood, butuh energi, malah kita tinggal tidur, atau kita malah melakukan hal-hal yang makin bikin kita down. Dengerin musik yang down, dengerin musik-musik yang galau, dengerin musik-musik yang bikin kita itu seakan-akan punya rasa yang sama gitu kan. Nggak ada yang salah dengan seperti itu, tapi hati-hatilah karena beberapa orang tidak bisa seperti itu. Harus dikenali, harus mengenali diri sendiri. Kita itu tipikal orang yang kayak gimana gitu kan. Apakah perlu juga melakukan seperti itu, atau kita perlu dengan cara kita sendiri melakukan sesuai jalan yang kita tahu, jalan yang cocok buat diri kita. Apa yang dilakukan oleh orang lain belum tentu cocok dengan apa yang buat diri kita lakukan. Artinya harus tahu kita seperti apa. Itu kenali dirimu dulu, itu saran pertama saya ya. Selesaikan permasalahannya, jangan ditunda-tunda. Itu. Kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri permasalahannya, bertanyalah kepada orang lain. Kalau tidak bisa bertanya kepada orang lain, maka ya kamu harus baca dulu, cari tahu. Kan ada sekarang beberapa platform yang buat cari tahu sesuatu segala macam. Dari situ coba, setelah tahu, karena itu sesuatu yang masih belum valid, validasilah ke beberapa penelitian. Di sini saya ngajak kalian nggak cuma buat mencari pertolongan, tapi juga memvalidasi atas sesuatu yang belum jelas. Apa kata content creator, apa kata beberapa artikel yang kelihatannya terkenal, belum tentu bisa sesuatu yang kamu percaya gitu aja, tapi harus cari tahu langsung ke Google Scholar, ke berbagai database riset. Apakah cara yang dilakukan oleh content creator itu, influencer itu, artikel ini, artikel itu apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Nah itu maka harus dicari tahu dulu. Itu kalau kamu tipikal orang yang nggak mau tanya ke orang lain gitu ya. Nah kalau bisa, tanyalah ke orang lain, karena perspektif orang lain itu memperkaya diri kita. Meskipun kamu nggak pakai, kita bisa jadi lebih kaya dalam berpikir. Kalau nggak mau lagi ngobrol sama orang yang kita kenal, langsunglah ke psikolog. Sampai ujung terakhirnya adalah bertanya kepada profesional di sekitar kalian. Mudah-mudahan kejawab ya buat Mbak Siti.7. Terima kasih. Ada juga Mbak Lala. Terima kasih atas like-nya. Mbak Jeki Live Update juga terima kasih sudah bilang betul. Terima kasih sudah mendukung acara ini. Jangan bilang betul. Next time kita akan ketemu lagi buat teman-teman semuanya di hari yang sama, hari Minggu gitu kan. Setiap jam 8 malam. Waktu Indonesia Barat ya pastinya ya. Kita akan ketemu lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Jangan lupa siapkan pertanyaan kalian gitu kan. Dan jangan lupa forward, like, dan segala macam yang bisa kalian lakukan